Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas D013 dengan dosen pengampu DRA EC Siri Sundari MSI dan Ibu Putri Dewi Aprilia Nur. Di sini kami akan membahas pembahasan tentang bab 7 yaitu kode etik profesi dan akuntan Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri yaitu Hafid Kurniawan dengan 3 digit NPM terakhir 225. Yang kedua ada Dimas Setia Nugroho dengan 3 digit NPM terakhir 232. Yang ketiga ada Nanafika Yulia Azhara dengan 3 digit NPM terakhir 234. Yang keempat ada Indra Mahaputra dengan 3 digit NPM terakhir 238. Yang kelima ada Valentina Ardiansyah dengan 3 digit NPM terakhir 239. Dan yang keenam ada Anggi Islami Siregar dengan 3 digit NPM terakhir 241. Dan yang terakhir adalah Rizky Ramtama Sitorus dengan 3 digit NPM terakhir 243. Nah, materi yang pertama adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, IAI merupakan organisasi profesi akuntan di Indonesia yang memiliki secara panjang sejak masa kemerdekaan. IAI ini didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1953, 12 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pengurus pertamanya diketahui oleh Prof. Sumarjo. Nah, pekerjaan akuntan baik di sektor swasta maupun pemerintah disebut profesi karena memenuhi 3 unsur utama. Nah, 3 unsur utamanya yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, seorang akuntan harus memiliki pengetahuan formal seperti memahami prinsip akuntansi, standar laporan keuangan, perpajakan, dan juga sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, ini biasanya diperoleh dari pendidikan seperti kuliah, pelatihan, dan juga sertifikasi. Yang kedua ada skill atau kemampuan. Nah, kemampuan atau keterampilan. Secara teori, akuntan juga harus mempunyai kemampuan praktis seperti menyusun laporan keuangan, menganalisis data, penggunaan software akuntansi, dan memecahkan masalah keuangan secara tepat. Nah, menggunakan software keuangan akuntansi ini berbagai macam. Untuk sekarang itu ada Accurate, terus ada SAP, dan juga lain-lain. Yang ketiga ada attitude atau sikap perilaku. Ini berkaitan dengan etika atau perilaku dari seorang akuntan itu tersebut. Akuntan harus jujur, teliti, bertanggung jawab, dan juga menjaga integritas karena pekerjaannya berhubungan langsung dengan kepercayaan dan informasi penting perusahaan. Jadi, jika seorang akuntan tidak bersikap jujur atau attitude-nya kurang, itu akan mempengaruhi dari perusahaan tersebut juga. Nah, selanjutnya ada pembentukan kompartemen. Nah, IAI ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada IAI KAP atau Akuntan Publik. Yang kedua ada IAI KAPD atau Akuntan Pendidik. Yang ketiga ada IAI KAM atau Akuntan Manajemen. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah IAI KASP atau Akuntansi Sektor Publik. Nah, profesi akuntansi dalam sorotan krisis dan etika. Krisis ekonomi Indonesia diakhiri pada abad ke-20. Krisis ekonomi di Indonesia diperparah oleh lemahnya landasan moral dan juga budaya KKN atau kolusi dan nepotisme di birokrasi serta penegak hukum. Hal ini berimbas pada ketertiban oknum-oknum akuntan dalam praktik bisnis yang tidak etis. Struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Profesi akuntan harus memenuhi 4 kebutuhan dasar. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas, informasi, dan sistem informasi. Yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Yang ketiga, kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Dan yang keempat ada kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Kode etik IAI memiliki 8 prinsip. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. 4, objektivitas. 5, kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6, kerahasiaan. 7, perilaku profesional. Dan yang terakhir, standar teknis. Selanjutnya ada struktur kode etik IAI terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama prinsip etika. Prinsip etika disusun oleh IAI dan disahkan dalam rapat anggota IAI. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi penyusunan aturan etika semua kompartemen atau institut profesi sejenis. Prinsip etika berlaku bagi semua anggota IAI. Yang kedua ada aturan etika. Aturan etika merupakan pedoman perilaku bagi semua anggota kompartemen atau institut sejenis. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Selanjutnya ada interpretasi aturan.
etika. Interpretasi aturan etika merupakan penafsiran, penjelasan, atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan pasal-pasal yang diatur dalam aturan etika, yang dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atas aturan etika yang dimaksud. Interpretasi aturan etika dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Yang terakhir ada tanya jawab etika. Tanya jawab ini dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan, dan jika muncul kasus nyata dapat dibahas melalui tanya jawab etika. Tanya jawab etika ini disusun oleh Dewan Standar Profesi, kompartemen atau institut profesi sejenis. Selanjutnya ada rangka kode etik IAI dan IAPI. Yang pertama ada prinsip etika, yaitu nilai dasar moral. Di sini meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, dan objektivitas. Yang kedua ada ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua ada aturan etika, yaitu penerapan praktis, aturan independensi, standar akuntansi, dan tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab pada rekan, dan tanggung jawab pada praktik. Aturan etika ini disusun oleh IAI KAP. Yang ketiga ada interpretasi aturan etika. Jika terdapat keraguan dalam penerapan aturan etika, maka lembaga terkait dapat mengeluarkan interpretasi resmi. Interpretasi aturan etika diawasi oleh pengurus IAI KAP. Yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu mekanisme klarifikasi. Selanjutnya masuk ke proses penalaran prinsip etika, yang mana ini adalah prinsip kedua dari kepentingan publik, yaitu menjelaskan bahwa profesi akuntansi tidak hanya bekerja untuk klien atau perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya adalah masyarakat membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh profesi akuntan untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada efektivitas bergantung pada kualitas informasi. Yang ketiga ada profesi akuntan pada posisi penting bila dapat memelihara kepercayaan publik. Yang keempat ada penghormatan bila akuntan menunjukkan komitmen dan dedikasi. Lalu ada prinsip pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawab, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Seperti publik menuntut tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi. Lalu ada akuntan akan sering dihadapkan dengan benturan kepentingan seperti kepentingan pribadi versus kepentingan publik, kepentingan atasan versus kepentingan publik, serta kepentingan klien dengan kepentingan publik. Yang ketiga ada mengedepankan kepentingan publik. Lalu untuk prinsip ketiga sampai dengan prinsip ke-8 yaitu ada kompetensi. Kompetensi itu memiliki arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Selanjutnya, IAI telah menetapkan 6 prinsip etika yang berhubungan dengan keharusan memiliki kompetensi tinggi ini, yaitu yang pertama, kompetensi pada ranah kognitif, yaitu prinsip kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. 2. Kompetensi pada ranah afeksi, dibagi menjadi 4. Yang A, prinsip ketiga atau integritas. Yang B, prinsip keempat, objektivitas. C, prinsip keenam atau kerahasiaan. D, prinsip ketujuh atau perilaku profesional. Dan yang ketiga ada kompetensi pada ranah psikomotorai, yaitu prinsip ke-8 atau standar teknis. Selanjutnya, kode etik atau aturan etika IAPI. Kode etik IAPI yang baru disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut. Aturan IAPI tahun 2008. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi yang terdiri dari Seksi 100 prinsip-prinsip dasar etika profes, Seksi 110 prinsip integritas, Seksi 120 prinsip objektivitas, Seksi 130 prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seksi 140 prinsip kerahasiaan, Seksi 150 prinsip perilaku profesional. Bagian B aturan etika profesi yang terdiri dari Seksi 200 ancaman dan pencegahan, Seksi 210 penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP, Seksi 220 benturan kepentingan, Seksi 230 pendapat kedua, Seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, Seksi 250 pemasaran jasa profesional, Seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan lainnya, Seksi 270 penyimpanan aset milik klien, Seksi 280 objektivitas semua jasa profesional,
Seksi 290, independensi dalam perikatan asuransi. Yang selanjutnya, jenis ancaman dibagi menjadi 5. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga terdekat. Pasalnya 110A. Yang kedua, ancaman telaah pribadi terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Pasalnya 110B. Yang ketiga, ancaman advokasi terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Pasalnya 110C. Yang keempat, ancaman kedekatan terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Pasalnya 110D. Yang kelima, ancaman intimidasi terjadi ketika praktisi dihalang-halangi untuk bersikap objektif. Pasalnya 110E. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis ancaman. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari ancaman dalam etika bisnis dan profesi akuntansi. Nah, pencegahannya di sini menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pencegahan yang dibuat profesi, perundang-undangan, atau peraturan. Lalu yang kedua ada pencegahan dalam lingkungan kerja. Nah, untuk pencegahan dalam profesi yang ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama adanya persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk bisa masuk ke profesi akuntan. Lalu yang kedua, adanya kewajiban pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi seorang akuntan itu harus terus belajar dan update terhadap pengetahuan. Lalu yang ketiga, adanya peraturan tata kelola perusahaan dan standar profesi yang harus dipatuhi. Lalu yang keempat, ada prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator. Lalu yang terakhir, yang kelima, adanya penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang untuk memastikan laporan atau informasi yang dibuat oleh praktisi itu sudah sesuai. Lalu untuk pencegahan dalam lingkungan kerja itu dapat membantu menjaga integritas dan etika dalam praktik sehari-harinya akuntan. Nah, selanjutnya masuk ke pengaturan dan perizinan KAP. IAI-KAP atau IAPI merupakan suborganisasi yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Kinerja dari KAP ini tidak berdiri sendiri, artinya tetap diawasi oleh pemerintah dan juga lembaga legislatif seperti DPR. Nah, beberapa aturan yang mengatur diantaranya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik dan juga PMK Nomor 17 atau PMK Nomor 01 Tahun 2008. Nah, selanjutnya yaitu mengenai lembaga-lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntan. Nah, yang pertama yaitu ada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada Quality Review yang dimana dilakukan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dari Departemen Keuangan. Lalu yang ketiga ada Ikatan Akuntan Indonesia beserta kompartemennya yang terkait. Lalu yang keempat ada Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia yang berperan dalam menjaga etika profesi. Lalu yang kelima ada Dewan Review Mutu dari IAPI yang fokus pada kualitas pekerjaan akuntan publik. Lalu yang terakhir yang keenam ada Bapepam LK yang juga ikut berperan dalam pengawasan terutama di sektor pasar modal. Perbedaan Undang-Undang Akuntan Publik dan Nomor 5 Tahun 2011 dengan PMK 1701/2008, di mana pertama berfokus pada jenis jasa. PMK memiliki aspetasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 yang berfokus pada asuransi. Yang kedua adalah proses menjadi akuntan publik, di mana melalui proses register akuntan, S1 akuntansi PPAK dan juga lulus USAP pada MMK. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 disederhanakan dalam basis peserta S1, D4 dan lebih fokus pada kriteria umum. Dan pada izin AP-nya masa berlaku tidak dibatasi pada PMK, sedangkan pada undang-undang berfokus pada 5 tahun
dan dapat diperpanjang, dan izin AP asing tidak diatur, sedangkan pada undang-undang diatur. Selanjutnya pada bentuk usaha KAP, perseorangan, persekutuan, perdata, firma, sedangkan pada undang-undang berfokus pada perseorangan, pelatihan, perdata, firma, bentuk usaha lain yang menyesuaikan karakteristik profesi akuntan publik yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pada komposisi dan pegawai KAP warga negara asing, di mana pada PMK tidak diatur, sedangkan pada undang-undang melalui komposisi rekan KAP dan jumlah komposisi yang diatur sesuai dengan regulasi KAP. Dan pada rekan non AP tidak ada mekanisme pada pendaftaran, dan juga pada undang-undang diatur dalam mekanisme pendaftarannya. Sedangkan dalam jumlah pegawai profesional pemeriksa KAP melalui proses PMK minimal 3, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 yaitu minimal 2. Dan benturan kepentingan pada PMK tidak diatur secara eksplisit, sedangkan pada undang-undang diatur secara umum. Dan kita bisa mengetahui dari perbedaan-perbedaan tersebut dan perbedaan lainnya, PMK lebih berfokus pada kriteria yang tidak terlalu ketat dan juga lebih karena umum, sedangkan undang-undang memiliki aturan yang jelas dan juga lebih terkait dalam regulasi peraturan undang-undang yang diatur dalam pemerintahan. Selanjutnya kita akan melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, di mana tentang akuntan publik, yaitu sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Yang pertama pada bab awal adalah ketentuan umum pada pasal 1 hingga 2. Yang kedua pada bab 2 bidang jasa pasal 3 hingga 4. Selanjutnya terdapat dalam pasal bab 3 yaitu perizinan akuntan publik dari pasal 5 hingga 11. Dan yang keempat adalah kantor akuntan publik pasal 12 hingga 23, dan yang kelima adalah hak, kewajiban, dan larangan pasal 24 hingga 31, dan yang keenam adalah penggunaan nama KAP yaitu pasal 32. Dan selanjutnya terdapat kerjasama KAP pasal 33 hingga 40. Selanjutnya ada biaya perizinan yaitu pasal 41 hingga 42. Dan yang ke-9 ada asosiasi profesi AP yaitu pasal 43 hingga 44. Dimana kita bisa mengetahui pada peraturan perundang-undangan ini dibuat secara teratur agar dapat memenuhi estimasi dalam regulasi yang telah dibuat pada akuntan publik. Pada slide ini, saya akan membahas 2 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi akuntan di Indonesia. Kasus pertama itu tentang kartu merah untuk 10 kantor akuntan publik. Jadi, ada beberapa KAP yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses audit. Mereka tidak menjalankan standar akuntansi dengan benar. Bahkan, ada yang terlibat dalam penyimpangan laporan keuangan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa akuntan tersebut tidak menjalankan prinsip integritas dan profesionalisme, karena seharusnya akuntan itu harus jujur, objektif, dan mengikuti standar yang berlaku. Lalu, kasus yang kedua ada skandal PT Great River. Di kasus ini, perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan seperti melebihkan angka penjualan dan piutang supaya terlihat bagus. Padahal kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Akibatnya, perusahaan mengalami masalah keuangan serius sampai gagal bayar utang. Dan ini jelas merugikan banyak pihak seperti investor dan bank. Dari kedua kasus ini, bisa disimpulkan bahwa kalau akuntan tidak mematuhi kode etik, dampaknya besar sekali. Makanya, penting bagi akuntan untuk selalu menjaga kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.